Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel pemrograman web dan perangkat bergerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menampilkan data yang sudah diinput di database MySQL ke halaman website. Jadi kita akan membuat tutorialnya bagaimana menampilkan data yang sudah disimpan di database ke halaman web lewat atau melalui script PHP. Baik, adapun langkah-langkahnya kita lihat. Yang pertama, kita buka dulu, cek database-nya. Login dulu ke database, kita panggil localhost phpMyAdmin. Kita akan gunakan database buku tamu ya. Ini bekas kemarin waktu latihan input.php. Di database buku tamu ini ada satu tabel yang namanya tabelnya tamu. Kemudian di tabel tamu ada 4 kolom. Pertama kolom nama, kolom instansi, kolom maksud, sama terakhir kolom kontak. Harus diingat baik-baik, ada 4 kolom di tabel tamu. Karena ini akan kita panggil nanti di script PHP-nya ya. Selanjutnya, kita buka Sublime Text-nya. Di folder buku tamu ini kita tambahkan satu file baru. Lalu simpan file ini dengan nama, ini bebas sebenarnya ya. Kalau saya inginnya diberi nama tampil.php. Selanjutnya, kita terapkan dulu struktur dasar HTML di sini. Kita beri titel tampil data. Selanjutnya kita buat tabel, lalu tr untuk baris, lalu th ini untuk tabel header ya. Pertama nomor, kedua th ini untuk nama. Kopikan saja biar cepat. Ini kita buat 5, berarti tinggal 3 lagi. 1, 2, 3. Yang 3 ini untuk apa? Yang ketiga untuk instansi. Yang keempat untuk tujuan kedatangan. Dan yang terakhir untuk kontak. Di sini kita lihat dulu hasilnya, kita simpan. Lalu kita panggil programnya, localhost buku tamu tampil.php. Hasil dari script yang kita buat baru seperti ini ya. Untuk agar tulisan ini ada bingkainya, di tabelnya kita kasih atribut yang lain. Seperti yang pertama border. Bordernya kita kasih 1 biar ada bingkainya. Lalu lainnya kita kasih center biar posisi tabelnya nanti ada di tengah. Selanjutnya width, ini untuk mengatur lebar. Lebar kita berikan 800 pixel. Selanjutnya cell padding. Cell padding kita kasih nilai 10. Ini tujuannya agar selnya tidak terlalu kecil. Dan terakhir ini cell spacing. Spacingnya kita kasih 0 agar bingkainya tidak tebal ya. Di sini kita lihat, kita simpan dulu, jangan lupa kita lihat hasilnya. Seperti ini ya hasilnya. Jadi posisi tabel ada di tengah. Kemudian tulisannya cetak tebal dan ada di tengah. Ini karena kita menggunakan TH atau tabel header. Langkah selanjutnya kita buat script untuk koneksi ke database-nya. Kita gunakan tag PHP. Lalu kita buat variabel koneksi.
sama dengan mysqli_connect kurung buka close dengan root kosongkan. Lalu ini kita kasih nama sesuai database yang digunakan. Di sini nama databasenya buku tamu. Enter. Baris kedua kita tambahkan variabel nomor sama dengan 1. Ini maksudnya agar nanti data yang kita ambil dari database memiliki nomor ya. Selanjutnya yang ketiga kita buat variabel get data saja. Ini sebenarnya namanya bebas ya. Saya inginnya get data di sini. Kemudian mysqli_query. Kita akan memanggil query-nya. Nama panggil $koneksi. Koma, tanda kutip. Ini isi dengan query untuk menampilkan data. Query untuk menampilkan data di database MySQL adalah select bintang from, nama tabelnya apa? Nama tabelnya tamu. Titik koma. Selanjutnya ini while untuk perulangan ya. While $show data. Ini pun show data pun bebas, terserah kalian. Saya gunakan show data. Show data sama dengan mysqli_fetch_array. Kemudian kurung buka, ambil $get data. Kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, enter. Di sini kita panggil echo push ini. Kemudian di sini kita buat baris dulu, buat kolom, lalu panggil variabel nomor /td, buat td lagi, kemudian panggil variabel show data. Apa yang dipanggil yaitu kolom nama. Ini /td. Kita copy biar cepat. Untuk nama instansi maksud sama kontak. Ini tinggal kita tutup dulu tinggal ganti tadi kolom yang kedua itu namanya adalah instansi. Kolom yang ketiga maksud. Kolom yang keempat yang terakhir adalah kontak. Oke, sampai di sini kita lihat dulu hasilnya. Apakah data dari database sudah bisa dipanggil dan muncul di halaman website? Kita refresh. Alhamdulillah sudah berhasil ya. Cuma ini nomornya kok masih 1. Oh, ada yang kelewat di sini. Selanjutnya kita buat panggil variabel nomor plus koma. Kemudian simpan. Lalu lihat lagi hasilnya. Sekarang sudah 1, 2. Ini akan terus bertambah sesuai baris data yang ada di database nantinya. Selanjutnya kita sampai di sini sudah berhasil menampilkan data yang ada di database ke halaman browser ya. Biar lebih enak dipandang, ini kita kasih warna latar. Adanya di sini. Di sini kita kasih TR BG colornya
orange. Jadi hasilnya apa ini? Jadi hasilnya seperti ini. Nama instansi, tujuan kedatangan, dan kontak. Lebih enak dipandang. Selanjutnya ini posisinya agar di tengah. Tinggal kita di TD nomornya ini. Kita kasih align. Align sama dengan center. Ini apakah akan ke tengah? Hasil ya, jadi pindah ke tengah. Nah, bagaimana kalau kita tambah data? Apakah ini benar akan menjadi bertambah 1 dan menjadi 3? Kita coba. Di sini kita panggil program inputnya. Input.php yang waktu itu kita buat ya. Di jalan, kita kasih namanya misalkan Naira. Instansinya Dinas Pendidikan. Maksud kedatangannya adalah MOU kerjasama misalkan. Kemudian kontaknya 087567456345. Simpan data. Berhasil. Kemudian apakah kalau kita panggil tampil.php akan bertambah? Nah, jadi di sini pun bertambah, ikut bertambah sesuai dengan jumlah data yang masuk ke database. Tapi rasanya kalau kita bolak-balik mengetikkan di sini tampil, kemudian memasukkan lagi input, rasanya agak ribet ya. Bagaimana kalau halaman tampil ini kita satukan ke halaman input.php? Bisa saja caranya, kita buka file input.php, lalu di sini kita tambahkan tag PHP dulu, lalu include tampil.php. Kita simpan, save. Lalu kita ganti dulu ini sama input satu kali lagi. Seperti ini jadinya ya. Jadi si halaman tampil.php ini muncul di input.php karena sudah kita include. Tapi kelihatannya kalau gini kurang rapi, makanya kita variasi lagi untuk form inputnya kita ubah. Tabel width-nya 800 sudah sama, tinggal tambahkan align-nya center juga. Kemudian cell padding-nya 10. Cell spacing-nya 0. Sama bordernya 1. Bagaimana kalau seperti ini hasilnya? Kita refresh. Hasilnya seperti ini. Jadi ada tepat di bawah form input ya si tampilnya. Tapi agar ada jarak, kita tinggal tambahkan di sininya itu BR lagi seperti ini ya. BR, BR, ini, BR. Lalu kita simpan, kita lihat. Jadi ada jarak antara form input sama tabel tampil. Bagaimana kalau dua kolom ini kita satukan agar kelihatannya lebih enak dipandang? Untuk menyatukannya kita buat di sininya ini dihapus berarti. Kemudian ini kita tambahkan color span 2 ini. Dan di input tipenya ini lainnya center. Jadi hasilnya seperti ini. Simpan data jadi ada di tengah. Kemudian kita kasih warna latar juga untuk
di sininya ya, sama di simpan datanya. Berarti kita kasih BG color. BG color orange juga sama. Hasilnya seperti ini. Lalu di atasnya kita kasih judul. Di atasnya kita kasih judul. Kita buat TR lagi satu. Seperti ini. Ini kita copy, enter, paste. Tapi ininya diganti. Cukup satu baris saja. Width ini kita ganti dengan form input data pengunjung. Gimana hasilnya? Kita lihat. Ini ya. Ini juga harus kita kasih call span. Call span 2. Jadinya seperti ini ya. Jadi dua kolom ini jadi satu. Itu adalah fungsi dari call span. Biar posisinya di tengah, kita kasih align center. Jadi di tengah. Kita kasih background juga. BG color orange. Tampilnya jadi seperti ini. Form input data pengunjung. Lalu ininya juga kita kasih warna latar. Ini suka-suka kalian, tergantung selera ya. Berarti di sini kita copy. Kemudian di sini juga sama, di sini sama di sini juga satu lagi. Harusnya di dalam seperti ini, tapi jangan oranye. Ini kita kasih sky blue, misalkan sky blue. Kita ganti dengan sky blue. Jadinya seperti apa? Kita lihat. Jadinya seperti ini. Kemudian apakah bisa si fill input ini kita ubah panjangnya? Bisa ya. Caranya adalah kita cari input tipenya. Kita kasih style di sini. Style width titik 2. Ini misalkan kita kasih 500 x. 500 x. Akan berubah, kita lihat. Nggak berubah ya. Style width widthnya 500 fx. X. Nah ya seperti ini. Jadi ini panjang. Instansi misalkan kita buat agak pendek, tinggal ubah. Ini kita copy dulu, Ctrl C ke sini, kita ubah jadi 350 misalkan. Kita simpan, lalu kita lihat. Ini maksud kedatangan kita panjangkan lagi di sini. Paste, kita buat ini menjadi 450. Hasilnya ini ya. Jadi kelihatannya bervariasi aja, nggak lempeng-lempeng amat gitu. Sampai di sini kita coba dulu. Input lagi.
Namanya misalkan Nadia. Instansinya Kecamatan Cibalong, misal. Maksudnya adalah kunjungan. Kontaknya 082314675345 misalkan. Kemudian kita simpan. Oke, di sini langsung bertambah ya Nadia. Ini pun langsung bertambah secara otomatis menyesuaikan dengan jumlah data. Jadi itu ya tutorial untuk menampilkan data dari database MySQL lewat PHP. Semoga bisa dipahami dan semoga mudah dimengerti. Terakhir, selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.